Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen konflik. Indikator keberhasilan. Setelah mempelajari ini, kita dapat diharapkan mampu memahami arti dan konsep SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, serta 3 lini pertahanan dan implementasinya pada organisasi publik. Kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai setelah mempelajari kegiatan belajar pada sesi ini. Yaitu yang pertama, kita tahu apa itu pengertian konflik, sumber-sumber konflik, jenis-jenis konflik, pemicu konflik, dan dampak konflik. Yang kedua ada manajemen konflik, yaitu ada orientasi solusi penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik, pemetaan masalah yang berpotensi konflik, perumusan dari sebuah masalah konflik, bagaimana skala prioritas sebuah konflik, gaya mengelola sebuah konflik, serta strategi apa yang digunakan untuk penyelesaian konflik, instrumen penanganan konflik, dan langkah-langkah strategi untuk menyelesaikan konflik itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen risiko atas konflik. Tujuan manajemen risiko atas konflik. Ada prinsip prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Nah, konflik. Tidak ada organisasi yang sehat yang bebas dari sebuah kata konflik, serta konflik secara sederhana dapat dijelaskan sebagai adanya suatu ketidaksetujuan atau pertentangan. Justru organisasi yang sehat tidak lepas dari namanya konflik. Setiap sikap berbeda, tanggapan berbeda, dan lainnya pasti ada di sebuah suatu organisasi. Konflik akan memberi perspektif berbeda tentang suatu isu atau masalah. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mengelola dan menjadikan konflik menjadi energi dan ide inovasi dalam berkinerja. Nah, konflik menjadi yang berkinerja menurut Brookes dan media. Konflik karyawan di tempat kerja adalah kegiatan yang sangat biasa kita jumpai sebagai dampak dari perbedaan kepribadian dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menangani konflik karyawan secara tepat waktu merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga lingkungan pekerjaan yang sehat. Keyakinan bahwa suatu konflik kecil akan hilang begitu saja adalah asumsi yang tidak tepat, karena konflik yang sederhana seringkali dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak ditangani secara benar. Nah, dinamika perubahan yang terjadi di dalam dan di luar organisasi, latar belakang rekan kerja yang berbeda, peraturan yang terus berubah setiap tahunnya, membuat tuntutan kerja yang semakin tinggi dan membutuhkan kemampuan keras atau hard skill serta kemampuan lunak soft skill yang beragam dalam melakukan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, revolusi industri atau 5.0 yang memfokuskan pada penguasaan dan pemanfaatan teknologi tidak mengurangi kepentingan untuk dapat menjalin hubungan dengan berbagai ragam orang dan kepentingan, membangun komunikasi dengan baik, dan semakin membutuhkan jika kita bisa lebih transformatif. Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi lainnya. Itu tidak akan menggantikan peran manusia dalam menjadi motor penggerak sebuah kinerja, untuk sebuah motivasi dan menyelesaikan masalah
manusia setiap orang dalam sebuah organisasi. Perubahan dan tuntutan yang terjadi dalam organisasi dan di luar organisasi kita, suka atau tidak suka, akan mendorong terjadinya konflik dalam organisasi pemerintahan. Gejolak yang timbul tentunya akan menimbulkan terjadinya konflik kepentingan. Perbedaan pendapat, ada latar belakang, persepsi, dan tolak ukur akan menjadi sebuah alasan terjadinya yang kita namakan itu adalah konflik. Namun jika manajemen mampu melakukan dan memanajemen konflik yang baik, maka kata konflik tersebut tidak hanya akan membawa efek negatif, namun bisa menjadi sebuah momentum untuk lahirnya sebuah kebaikan yang diinginkan dan perbaikan oleh orang banyak. Eskalasi konflik akan terjadi ketika para pemimpin birokrasi tidak mampu mengendalikan dan mengatasi konflik. Nah, yang pertama kita pengertian konflik Dubrin AJ dalam Wahyu di 2006 mengartikan bahwa konflik sebagai pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat meningkatkan kegagalan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan, sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut. Nah, conflict in the context used refers to the opposition of a person, force that give rise to some tension. It occurs when two or more parties, individual, group, organization, private goal of offense. Tidak ada definisi konflik yang diterima secara universal. Salah satu masalah yang menjadi subjek pertikaian mengenai pengertian konflik adalah apakah konflik tersebut merupakan situasi atau sejenis perilaku. Selanjutnya, menurut Egan Jean 2007, mendefinisikan bahwa konflik sebagai berikut. Conflict is defined as disagreement about goals or how to achieve two goals. It can be viewed as a simultaneous arousal of two or more incompatible motives. Another return approach to conflict is one person book another from his her goal. One person may recognize a conflict with a goal and want to resolve it only to be stymied by an unwillingness of that goal and address or resolve it, yaitu bahwa adanya ketidaksepakatan tentang tujuan atau cara melakukannya sehingga tidak mencapainya tujuan itu. Konflik dapat dilihat sebagai peningkatan secara simultan dari dua atau lebih motif yang tidak sesuai. Pendekatan lain mengenai pengertian konflik adalah adanya satu orang yang menghalangi orang lain untuk mencapai tujuan orang tadi. Seseorang mungkin mengenali terjadinya konflik dengan rekan kerjanya dan ingin mengatasinya. Hanya saja keinginan tersebut dihalangi oleh keengganan rekan kerja tersebut untuk mengatasi atau menyelesaikannya. Selanjutnya, enggan menyatakan bahwa konflik terjadi ketika ada gap antara apa yang diharapkan seseorang dan kenyataan yang ada. Bagaimana konflik dimulai? Robbins dan Jones 2007 mendefinisikan konflik sebagai suatu proses yang berawal dari satu pihak memberikan atau akan memberikan efek negatif pada pihak lain, dan ini tentu sangat luas artinya. Definisi ini dapat meliputi ketidaksetujuan akan tujuan, perbedaan interpretasi terhadap fakta, ketidaksetujuan yang disebabkan karena perilaku, dan lainnya. Konflik dapat menjadi perseteruan sengit antar dua orang, dua kelompok, dan mengakibatkan argumen yang tajam.
menurut Merriam-Webster Dictionary 2019. Dan konflik dapat menyebabkan kondisi emosi yang tidak stabil bagi yang mengalaminya. Menurut Kenton dan Penn 2007, konflik adalah sesuatu yang real dan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dalam berorganisasi. Beberapa konflik yang terjadi dalam organisasi relatif sangat mudah diatasi. Namun ada kalanya konflik tersebut sangat menuntut peran pemimpin untuk segera mengatasinya. Membiarkan konflik berlarut-larut akan membuat intensitas dan skala konflik semakin meluas dan membawa dampak buruk terhadap sebuah organisasi. Selanjutnya, menurut Robbins dan Judd 2007, terdapat 3 pandangan terkait konflik. Yang pertama ada pandangan tradisional atau traditional view yang menganggap konflik adalah buruk dan memiliki konotasi dengan kekerasan, perusakan, dan irasionalitas. Bagi pandangan tradisionalnya, konflik merupakan sebuah dampak disfungsional dan komunikasi yang sangat buruk. Bagi penganut pandangan ini, konflik harus dihindari. Nah, pandangan ini juga bertahan dari tahun 1930-an sampai dengan 1940-an. Yang kedua ada pandangan hubungan manusia atau human relations. Bagi pengikut pandangan ini, konflik adalah alami dalam kelompok dan sebuah organisasi. Bagi pandangan ini, sebuah konflik harus diterima. Pandangan ini mendominasi dari tahun 1940-an sampai dengan 1970-an. Yang ketiga itu ada muncul pandangan interaksional atau interactional view yang mendorong untuk terjadinya konflik. Karena bagi setiap orang, pandangan ini kelompok yang harmonis, tenang, dan damai. Kooperatif akan terjebak dengan situasi statis, apatis, dan tidak responsif terhadap perubahan dan inovasi. Dan pandangan ini masih bertahan sampai saat ini sejak 1970-an. Yang kedua ada sumber-sumber konflik. Nah, sebagaimana yang setelah saya jelaskan di atas, dapat dipahami bahwa konflik merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari adanya keberadaannya. Konflik dalam organisasi pemerintahan terjadi karena adanya perbedaan berbagai nilai, sikap, serta kepentingan para aktor. Sebab itu, dibutuhkan peran strategis para pejabat administrator dalam mengenali sumber-sumber konflik dalam organisasi. Salah satunya yaitu tool of analysis, yaitu untuk mendeteksi sumber-sumber konflik adalah dengan menggunakan metode yang dinamakan The Circle of Conflict Model atau kita sebut dengan model lingkaran konflik, yang diadaptasi dari Gary Furlock Toolbox of Conflict Resolution atau kotak peralatan penyelesaian konflik. The Circle of Conflict Model pada yang gambar yang telah ada merupakan sebuah instrumen untuk mendiagnosa sumber-sumber konflik, yaitu ada nilai-nilai, ada hubungan, ada relasi, ada data, ada kepentingan, dan yang terakhir ada struktur. Nah, The Circle of Conflict, penjelasan mengenai kelima sumber konflik dalam lingkaran konflik atau The Circle of Conflict adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nilai-nilai dalam The Circle of Conflict Model sebagai merupakan cara pandang dan kepercayaan yang berbeda dan dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Menurut Furlong, perbedaan nilai-nilai kehidupan mencakup hal yang berlaku secara umum, seperti perbedaan nilai yang bersumber dari agama, kepercayaan, moral, etika, norma, budaya, serta perbedaan nilai-nilai yang berlaku dalam sebuah organisasi. Aturan-aturan spesifik yang mengatur tata tertib cara berorganisasi.
ketika nilai yang diyakini oleh pihak yang berkonflik berbeda dengan cara pandang yang berbeda. Perbedaan ini akan menimbulkan adanya konflik. Yang kedua ada relasi atau hubungan. Hubungan personal di antara individu-individu maupun kelompok yang ada dalam organisasi dapat menjadi sumber konflik. Trigger atau pemicu dari konflik bersumber pada hubungan yang sangat negatif dan sangat buruk di masa lalu. Ini akan menumbuhkan bibit-bibit konflik serta persepsi negatif atau stereotip. Hubungan yang negatif antara individu atau sebuah kelompok ini akan membakar amarah dan menyebabkan adanya konflik. Yang ketiga ada data. Data yang tidak dapat signifikan dapat menjadi sumber konflik dalam sebuah organisasi. Nah, sumber-sumber konflik dari data ini dapat berupa data yang tidak benar keabsahannya, ada data yang tidak lengkap, ada perbedaan informasi yang simpang siur, atau dapat berupa interpretasi data yang berbeda. Atau ada data yang terlalu banyak, sangat kurang informasi yang digali. Intinya perbedaan sumber data dapat menjadi sumber pemicu adanya sebuah konflik tadi. Yang keempat ada kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat menjadi sumber konflik. Kepentingan dapat bersumber dari kebutuhan, keinginan, harapan-harapan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga menimbulkan adanya konflik. Nah, kepentingan ini dapat juga berupa kontestasi kepentingan antara individu atau kelompok, baik secara emosional, prosedural, maupun substansi. Yang kelima ada struktural. Secara struktural, konflik dimaksud adalah konflik yang bersumber dari rasa adanya ketidakadilan, adanya kesewenangan, adanya kompetensi yang tidak sehat, dan lain sebagainya, yang menyebabkan individu atau kelompok terusik. Konflik ini dapat saja menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan kewenangan. Yang ketiga ada jenis-jenis konflik. Nah, jenis-jenis konflik jarang dianggap konstruktif, namun dalam konteks tertentu atau seperti kompetisi dalam olahraga, tingkat konflik yang dapat dilihat sebagai saling menguntungkan, memfasilitasi pemahaman, toleransi, pembelajaran, dan efektivitas. Konflik dapat dibedakan berdasarkan yang pertama itu ada isi dari konflik atau konten, di mana individu tidak setuju tentang cara menangani masalah tertentu. Yang kedua ada konflik terkait masalah hubungan atau relasi serta interaksinya antar individu, di mana individu saling tidak setuju tentang satu sama lain. Konflik atas ini atau kita sebut dengan konten dapat bermanfaat, yakni dapat meningkatkan motivasi dan merangsang diskusi. Sedangkan konflik terkait dengan hubungan atau relasional dapat menurunkan kinerja, loyalitas, kepuasan, dan komitmen, serta dapat menyebabkan individu yang berkonflik menjadi mudah tersinggung, sangat negatif, dan sering curiga. Nah, selanjutnya ada menurut Jen and Mannix, yaitu mengelompokkan konflik itu menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hubungan, yang kedua ada tugas, yang ketiga ada proses. Nah, kita akan membahas yang pertama ada konflik hubungan. Berasal dari ketidakcocokan antara pribadi. Yang kedua itu ada konflik tugas, berkait dengan perbedaan pendapat dalam sudut pandang dan pendapat tentang tugas tertentu. Nah, yang ketiga ada konflik proses, mengacu pada ketidaksepakatan mengenai pendekatan kelompok terhadap tugas, metode, dan proses kelompoknya. Perhatikan bahwa konflik hubungan dan konflik proses bisa berbahaya bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi, sedangkan konflik tugas
tengarai bermanfaat bagi organisasi karena mendorong tumbuhnya berbagai keragaman pendapat meskipun harus berhati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik atau proses di sebuah hubungan. Konflik tugas dikaitkan dengan dua dampak yang saling berkait dan menguntungkan. Berkenan dengan kualitas keputusan kelompok, yaitu adanya mendorong pemahaman kognitif yang lebih besar tentang masalah yang sedang dibahas. Ini mengarah pada pengambilan sebuah keputusan yang lebih baik untuk sebuah kelompok yang menggunakan kata konflik tugas tadi. Yang kedua ada berkenaan dengan penerimaan keputusan kelompok yang sangat efektif. Konflik tugas dapat menyebabkan peningkatan kepuasan dengan keputusan sebuah kelompok dan keinginan untuk tetap di dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, menurut Jionglan, tahun 1997, secara umum terdapat 4 jenis konflik. Konflik yang pertama itu tidak struktur atau unstruktur konflik. Konflik yang tidak struktur mempunyai ciri di mana berbagai pihak yang terlibat tidak terikat oleh peraturan serta sifatnya impulsif dan emosional. Yang kedua ada konflik terstruktur atau sepenuhnya, fully structured konflik. Konflik yang terstruktur sepenuhnya mempunyai ciri di mana pihak yang berkonflik terikat aturan-aturan, norma dan standar etika tertentu. Yang ketiga ada konflik terstruktur sebagian atau partial structure konflik. Konflik yang terstruktur sebagian ini mempunyai ciri di mana satu pihak tetap mengikatkan dirinya dengan aturan yang ada, namun seringkali terkadang emosi tidak bisa dikontrol. Yang keempat adalah konflik revolusi konflik. Konflik revolusioner adalah salah satu bentuk ekstrim dari konflik yang tidak terstruktur. Konflik revolusioner ini mencirikan konflik dalam skala besar yang tidak terikat oleh peraturan, waktu, budaya, mitos, atau cara pandang yang sama. Yang keempat ada pemicu konflik. Menurut Roy Edison dan Judy Edison 2003, meneliti beberapa peran penting yang diyakini dapat memicu atau menghambat konflik antar kelompok. Atas dasar tinjauan pada beberapa literatur yang relevan, disimpulkan ada 5 domain perasaan atau keyakinan yang menonjol sebagai pemicu konflik, baik di tingkat antar individu maupun antar kelompok, yaitu superioritas, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpercayaan, dan ketidakberdayaan. Yang pertama ada superioritas tingkat individu, yaitu keyakinan rasa superior. Tingkat individu ini berkisar pada keyakinan bahwa abadi seorang ia lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal yang tertentu atau hal-hal yang penting. Kelompok sikap yang umumnya dikaitkan dengan keyakinan ini mencakup rasa keistimewaan, kelayakan, dan hak. Tingkat kelompok yaitu sebuah rasa superior. Tingkat kelompok ini mencakup adanya keyakinan bersama tentang superioritas moral, pemilihan, hak dan takdir khusus yang berlaku pada kelompok tersebut. Yang kedua ada ketidakadilan tingkat individu, yaitu penganiayaan yang dirasakan oleh orang lain atau oleh dunia pada umumnya. Pola pikir ini dapat menyebabkan individu untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai tidak adil. Yang disayangkan adalah konflik yang timbul dari rasa ketidakadilan ini, serta menyebabkan keterlambatan individu atau kelompok secara tidak tepat dan melakukan tindakan pembalasan yang tidak tepat pula. Tingkat kelompok yaitu
Adanya pandangan kelompok atas ketidakadilan mencerminkan keyakinan dalam kelompok bahwa mereka memiliki keluhan yang signifikan dan sah terhadap kelompok lainnya. Pola pikir ini dapat memobilisasi pemberontakan kolektif yang kuat dan keras, terutama karena adanya sebuah persepsi bersama tentang ketidakadilan, biasanya meningkatkan identitas dan kesetiaan yang dirasakan individu terhadap kelompok-kelompok mereka atau kelompok lainnya. Nah, lebih lanjut, penilaian penganiayaan ini sangat umum terjadi di seluruh budaya yang berbeda, karena budaya yang berbeda cenderung memiliki definisi yang berbeda untuk apa yang mereka keadilan dan norma yang berbeda tentang bagaimana hal itu harus dicapai dan ditingkatkan. Yang ketiga ada kerentanan tingkat individu, yaitu keyakinan inti dari kerentanan berkisar pada keyakinan seseorang bahwa ia terus-menerus hidup dalam bahaya. Kerentanan melibatkan persepsi seseorang tentang dirinya sebagai subjek bahaya internal ataupun eksternal yang kurang terkendalinya atau tidak cukup untuk memberinya rasa aman yang sangat cukup. Tingkat kelompok, yaitu seperti halnya dengan kerentanan tingkat individu. Ini hadir dalam sebuah pandangan rasa kerentanan kolektif yang sekali lagi tampaknya itu sangat tumbuh berkembang di antara kelompok sebuah etnis. Ketakutan tentang masa depan adalah sebuah penyebab paling umum dari konflik etnis ini dan sering menghasilkan kekerasan yang terus-terus meningkat. Yang keempat ada ketidakpercayaan tingkat individu, yaitu peran dari rasa ketidakpercayaan ini sangat berfokus pada dugaan permusuhan dan niat ingin memfitnah satu orang dan orang lainnya. Perasaan bahwa orang lain akan menyakiti, menyalahgunakan, dan mempermalukan, menipu, berbohong, atau mengambil keuntungan biasanya melibatkan sebuah persepsi bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi pada individu tertentu disengaja atau hasil dari kelalaian yang tidak dapat dibenarkan dan biasanya itu bersifat ekstrim. Orang yang secara konsisten mengasumsikan yang terburuk tentang niat dari orang lain dengan mencegah perkembangnya hubungan kolaboratif. Nah, tingkat kelompok yaitu perpanjangan dari rasa ketidakpercayaan tingkat individu kepada kelompok yang lebih besar. Rasa ketidakpercayaan sebuah kelompok berfokus pada khususnya pada persepsi kelompok kepada pihak luar kelompok atau orang lain dan berputar di sekitaran di keyakinan bahwa yang tidak dapat dipercayai dan menyembunyikan niat memfitnah terhadap kelompok atau orang lain. Kelima ada ketidakberdayaan tingkat individu, itu adanya keyakinan bahwa tindakan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan hati-hati maupun gagal menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, individu mungkin menganggap dirinya kurang memiliki sebuah kemampuan yang diperlukan untuk mencapainya sebuah tujuan. Terlepas dari sejauh mana ketidakberdayaan adalah sebuah persepsi yang menyimpang atau realistis objektif, keyakinan inti ini cenderung melenggengkan diri sendiri karena itu mengurangi motivasi. Tingkat kelompok yaitu menggambarkan pola pikir kolektif tentang ketidakberdayaan dan ketergantungan. Nah, sejauh mana sebuah kelompok itu menganggap dirinya tidak berdaya untuk mencerminkan penilaian tidak hanya dari kemampuannya saja, tetapi juga dari apakah lingkungan itu kaya atau miskin dalam peluang untuk kemajuan kelompoknya.
Selanjutnya ada menurut Acua Lusioner 2010 menjelaskan bahwa pemicu konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu konflik muncul saat dua atau lebih orang berpikir yang berbeda. Yang kedua ada konflik muncul jika orang yang berbeda itu memiliki sebuah cara pandang yang berbeda terhadap satu objek yang sama. Perpindahan pegawai dari satu unit ke unit lainnya dapat dipersepsikan adanya perbedaan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, dan organisasi juga akan memiliki persepsi berbeda saat melakukan rotasi kepada pegawainya. Yang ketiga, ada konflik muncul jika sekelompok orang memperebutkan sumber yang terbatas, dan mereka itu juga memiliki cara berpikir yang berbeda dalam menggunakan sumber daya yang terbatas tadi untuk mencapai tujuannya sebuah organisasi. Yang keempat ada konflik juga muncul saat ekspektasi tidak dapat terpenuhi. Nah, yang kelima ada dampak konflik. Asumsi umum adalah bahwa konflik cenderung memiliki konsekuensi negatif bagi individu atau sebuah organisasi. Konflik kadang-kadang merupakan bagian tak terhindarkan dari kehidupan pribadi kita, dan tempat kerja kita tidak kebal lari terhadapnya. Namun, konflik di tempat kerja tidak terlalu mudah diselesaikan. Bagi karyawan, masalah pekerjaan tidak diselesaikan seringkali menghasilkan keputusasaan, ketidakpuasan kerja, adanya depresi, dan adanya ketidakbahagiaan secara umum. Nah, jika dibiarkan dan tidak diperhatikan, dengan masalah ini dapat menyebabkan agresi, kekerasan, penarikan diri, bahkan pengunduran diri. Dan lebih jauh lagi, adanya penyebab masalah yang lebih dalam, seperti adanya ketidakhadiran, adanya pergantian karyawan yang tinggi, dan defisit budaya perusahaan pada tingkat konflik yang lebih tinggi. Di antaranya, karyawan menunjukkan dampak yang negatif, tidak hanya dalam komitmen organisasi karyawan tetapi juga dalam kepuasan kerja karyawan yang bekerja di organisasi. Yang pertama ada dampak negatif. Konflik jika tidak dikelola dengan baik, konflik akan membawa dampak negatif atau destruktif bagi sebuah organisasi. Di antaranya itu bisa mengancam keutuhan organisasi dan relasi yang buruk antar personal maupun sebuah kelompok dalam sebuah organisasi. Konflik destruktif ini akan terjadi jika tidak ada penyelesaian, begitu pula jika permasalahan dibiarkan begitu saja. Energi positif akan hilang dan berubah menjadi energi negatif, yang pada akhirnya baik individu maupun kelompok akan tereduksi sehingga terjadi polarisasi kelompok dalam organisasi. Beberapa dampak negatif yang disebabkan konflik. Angelina Mugansa 2014 antara lain. Yang pertama ada penurunan produktivitas. Konflik ini di tempat kerja mempengaruhi produktivitas yang cukup tinggi karena pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sebagian besar waktu berfokus pada masalah pribadi daripada bekerja sendiri. Ketakutan, resistensi, kecurigaan, dan konspirasi menjadi ciri mereka yang terlibat dalam konflik, sehingga mempengaruhi tidak hanya memberi layanan, tetapi juga melayani kualitas layanan yang diberikan. Yang kedua ada ketidakamanan kerja, yaitu konflik memicu rasa tidak aman kerja karyawan, karena tempat kerja berubah menjadi zona perang yang ditandai dengan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan kekerasan. Lingkungan yang mengancam ini membuat banyak orang
yang bukan penebar konflik takut akan kehidupan mereka dan merencanakan untuk keluar dari sebuah organisasi tadi. Sementara bagi mereka yang dihadapkan dengan konflik, menjadi seperti mayat hidup karena mereka terluka secara terus-menerus menurut psikologis dan emosional. Yang ketiga, pemborosan waktu dan sumber daya. Waktu dan sumber daya terbuang sia-sia, desas-desus merebak, dan pengalihan dari pekerjaan yang sebenarnya karena kekurangan motivasi yang dihasilkan dari konflik. Di tempat kerja banyak waktu dan sumber daya yang hilang karena karyawan membuang waktu memikirkan tidak hanya konflik, tetapi juga dengan musuh-musuh yang dirasakan. Tingginya tingkat kehadiran dan banyaknya karyawan yang terlibat dalam konflik biasanya menemukan alasan untuk absen dan tempat kerja sebagai cara menghindari konflik dan dampaknya. Sekali karyawan absen, maka organisasi akan segera kehilangan layanan mereka, sehingga mengurangi produktivitas hariannya. Yang keempat, ada tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Banyaknya karyawan meninggalkan organisasi untuk mencari tempat dan pekerjaan yang lebih baik, menunjukkan level konflik yang meningkat di organisasi tersebut. Keluarnya staf dari organisasi sebagai cara menghindari konflik, karena mereka tidak tertarik untuk mentolerir lingkungan yang sangat konflik, menyebabkan organisasi kehilangan efek yudisial dan hukuman. Konflik yang diikuti dengan pemecatan terhadap staf dapat menyebabkan organisasi harus memberikan kompensasi. Hal ini merupakan kejadian dengan risiko tinggi dan berdampak pada penurunan produktivitas organisasi. Jika terjadi penuntutan di pengadilan untuk menyelesaikan kasus di persidangan, jika terbukti bahwa pemecatan terhadap pegawai yang berkonflik itu melanggar hukum, organisasi mungkin akan kehilangan cukup banyak dana, seperti biaya pengadilan,
klaim kompensasi, serta waktu yang dihabiskan oleh manajer untuk menyelesaikan kasus tersebut di pengadilan. Yang kedua ada dampak positif konflik. Suatu organisasi tanpa konflik mungkin akan menjadikan organisasi tersebut apatis. Konflik mengidentifikasi adanya keterlibatan, adanya komitmen, dan adanya kepedulian setiap insan organisasi. Konflik dapat merangsang pembaharuan dan peningkatan hubungan interpersonal yang terus-menerus. Nah, tanpa konflik, orang tidak akan belajar bagaimana cara untuk menghadapi dan cara untuk menyelesaikan sebuah masalah di antara mereka. Selain berdampak negatif, adanya skala prioritas sebuah konflik, gaya mengelola sebuah konflik, serta strategi apa yang digunakan untuk penyelesaian konflik, instrumen penanganan konflik, dan langkah-langkah strategi untuk menyelesaikan konflik itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen risiko atas konflik. Tujuan manajemen risiko atas konflik. Ada prinsip prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Nah, konflik. Tidak ada organisasi yang sehat yang bebas dari sebuah kata konflik, serta konflik secara sederhana dapat dijelaskan sebagai adanya suatu ketidaksetujuan atau pertentangan. Justru, organisasi yang sehat tidak lepas dari namanya konflik. Setiap sikap berbeda, tanggapan berbeda, dan lainnya pasti ada di suatu organisasi. Konflik akan memberi perspektif berbeda tentang suatu isu atau masalah. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mengelola dan menjadikan konflik menjadi energi dan ide inovasi dalam berkinerja. Nah, konflik menjadi yang berkinerja menurut Brookes dan media. Konflik karyawan di tempat kerja adalah kegiatan yang sangat biasa kita jumpai sebagai dampak dari perbedaan kepribadian dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menangani konflik karyawan secara tepat waktu merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga lingkungan pekerjaan yang sehat. Keyakinan bahwa suatu konflik kecil akan hilang begitu saja adalah asumsi yang tidak tepat, karena konflik yang sederhana seringkali dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak ditangani secara benar. Nah, dinamika perubahan yang terjadi di dalam dan di luar organisasi, latar belakang rekan kerja yang berbeda, peraturan yang terus-terus berubah setiap tahunnya, membuat tuntutan kerja yang semakin tinggi dan membutuhkan kemampuan keras atau hard skill serta kemampuan lunak soft skill yang beragam dalam melakukan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, revolusi industri atau 5.0 yang memfokuskan pada penguasaan dan pemanfaatan teknologi tidak mengurangi kepentingan untuk dapat menjalin hubungan dengan berbagai ragam orang-orang dan kepentingan, membangun komunikasi dengan baik, dan semakin membutuhkan jika kita bisa lebih transformatif. Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi lainnya. Itu tidak akan menggantikan peran manusia dalam menjadi motor penggerak sebuah kinerja, untuk sebuah motivasi, dan menyelesaikan masalah manusia setiap orang dalam sebuah organisasi. Perubahan dan tuntutan yang terjadi dalam organisasi dan di luar organisasi kita, konflik diantaranya
di antara karyawan di organisasi dapat bermanfaat positif, baik bagi karyawan maupun bagi sebuah organisasi. Konflik ditengarai tidak hanya memberikan dampak positif bagi organisasi, tetapi juga diperlukan bagi seseorang untuk membangun proses bekerja secara efektif. Menyelesaikan konflik berarti menantang proses dan prosedur yang normal dan mapan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas individu atau memperkenalkan sistem inovasi atau Robbins et al. 2003. Hasil penelitian Angelina Muganza pada tahun 2014, banyak dampak positif dari konflik dapat terinci adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu membangun kerjasama antara tim. Konflik konstruktif membangun kohesi staf pada tujuan bersama untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada meningkatkan praktik organisasi. Konflik yang pernah ditangani akan berkontribusi lebih baik dalam meningkatkan budaya organisasi melalui partisipasi semua staf, yang diakibatnya meningkatkan kinerja staf dan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga itu ada merampingkan kebijakan dan prosedur, yaitu setelah konflik diselesaikan di tempat kerja, kerja tim akan meningkat, dan dengan demikian meningkatkan kebijakan dan prosedur yang memberikan arahan, bimbingan, dan mengukur kinerja staf. Jika konflik ditangani dengan tepat, akan mengakibatkan berkurangnya jumlah kasus ketidakdisiplinan dan pengaduan. Yang keempat itu adanya bisa mengurangi ketidakjelasan tugas. Adanya konflik yang konstruktif, organisasi harus memiliki kejelasan tentang siapa yang melakukan apa. Harmonisasi dalam tugas memastikan sebuah kinerja yang sangat efektif. Misalnya, pengurangan konflik tugas dan proses dapat mempercepat pelayanan, dengan demikian meningkatkan daya saing organisasi. Yang kelima itu ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jika konflik kepemimpinan diselesaikan dan tidak akan ada keputusan yang diambil tanpa konsultasi, maka dapat dihasilkan, yaitu ada pengambilan keputusan yang berkualitas, yang dapat menghindari ambiguitas, dan yang kedua ada keputusan yang tidak rasional, yang dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dan bimbingan tanpa frustasi dan kontestasi. Jika keputusan tersebut menghasilkan pemecahan terhadap pekerja yang kinerjanya buruk, dapat juga merupakan keuntungan bagi organisasi. Artinya, hilangnya karyawan yang kinerjanya buruk dari organisasi. 6. Meningkatkan keterampilan manajemen konflik di tempat kerja. Ketika manajer menangani konflik, mereka memperoleh lebih banyak keterampilan untuk menangani masalah yang sama atau serupa di masa yang akan datang. Juga jika konflik tetap ada, manajer lebih baik mungkin menyarankan pelatihan staf tentang mekanisme manajemen konflik di tempat kerja. Yang ketujuh, peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada karyawan di organisasi manapun dapat memberikan keuntungan luar biasa bagi organisasi manapun, karena pekerja yang memiliki semangat tinggi diharapkan untuk bekerja lebih baik dan dapat menghasilkan lebih banyak, mengambil cuti lebih sedikit, dan tetap setia pada perusahaan. Yang kedelapan adalah meningkatkan komitmen kerja. Jika konflik muncul dan dapat menyelesaikan sesuai dengan pekerja, akan meningkatkan komitmen yang bekerja yang berdampak pada peningkatan produktivitas. Konsekuensi positif bagi karyawan dan bagi organisasi dapat lebih lama, menurunnya keinginan berhenti dan kepuasan bekerja yang lebih besar.
Karyawan yang berkomitmen ditandai sebagai anggota organisasi kerja yang loyal dan produktif, yang tidak hanya mengakui visi dan misi tujuan organisasi, tetapi juga mengidentifikasi prinsip-prinsip organisasi. Baiklah, dari yang saya jelaskan, saya hanya dapat menjelaskan itu. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video selanjutnya.